Kebakaran KM Barcelona, polisi tetapkan 7 tersangka. Minim fasilitas, puluhan siswa belajar di sekolah darurat. Sambal rica roa, oleh-oleh khas Manado yang pedas dan lezat. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program khusus Kompas Manado Sepekan edisi 30 Agustus 2025. Selain 3 berita tadi, kami juga akan menyajikan rangkuman sorotan menarik dalam sepekan untuk Anda. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Manado Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, saudara, terkait kasus seorang tahanan titipan Kejaksaan Negeri Kota Mobagu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang, Mongondo Selatan. Pihak Rumah Tahanan Kota Mobagu memastikan selama di rutan tahanan tersebut mendapat perlakuan baik. Kepala Rutan Kota Mobagu Aris Supriyadi bilang saat pertama kali menerima tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, kondisi korban dinyatakan sehat. Bahkan selama berada di dalam rumah tahanan, tersangka diperlakukan sama seperti tahanan lainnya tanpa ada perbedaan, termasuk memberikan makanan serta pelayanan medis. Ketika tersangka mengeluh sakit, pihak rutan langsung memberikan penanganan medis di klinik rutan oleh dokter yang bertugas. Namun karena penyakit yang diderita tak kunjung sembuh, pihak rutan telah berkoordinasi dengan kejaksaan dan membawa korban untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Monompia Kota Mobagu. Meski sempat mendapat perawatan intensif, kondisi tersangka terus menurun hingga akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang, Mongondo Selatan. Di rutan itu standar operasional prosedur sudah laksanakan dengan semaksimal mungkin. Tidak ada penganiayaan, tidak ada pemukulan. Karena tugas kita adalah melaksanakan pelayanan tahanan sesuai dengan SOP. Kalau memang sakit kita obati. Terkait hal itu, tim Paminal dan Propam Polda sudah melakukan pemeriksaan di rutan Kota Mobagu, khususnya kepada tahanan yang memang satu kamar dengan almarhum ini. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti meninggalnya tahanan titipan kejaksaan tersebut. Pihak pengawas internal Polda dan Polres Bolaang, Mongondo Selatan juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk para tahanan yang menempati ruang rumah tahanan Kota Mobagu. Rahman Rahim, Kompas TV Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Sebelumnya saudara, polisi membantah tuduhan adanya dugaan penganiayaan terhadap Revan Kurniawan Santoso, tersangka kasus penikaman yang meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum Bolaang, Mongondo Selatan. Polisi memastikan saat diserahkan ke kejaksaan, tersangka masih dalam kondisi sehat, bahkan dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Kasat Reskrim Bolaang, Mongondo Selatan, Ibtu Dedi Fengki Matahari bilang sejak proses penyerahan tersangka ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Mobagu, tersangka dalam kondisi sehat dan dibuktikan dengan adanya surat keterangan dokter. Selanjutnya penyerahan tersangka ke rumah tahanan Kota Mobagu harusnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak rutan. Ibtu Dedi juga menilai tuduhan adanya kekerasan saat penyidikan tidak benar dan seharusnya disertai bukti. Ia menegaskan apabila terbukti melakukan kekerasan, dirinya siap dihukum. Namun jika hasil otopsi tidak mendukung tuduhan tersebut, dirinya akan melapor balik atas fitnah yang dialamatkan kepadanya dan anggotanya. Dan tenggang waktunya sama dengan tersangka yang saat kami serahkan dalam fisik yang bagus karena tidak sakit, baru bisa menulis dan bisa menjawab pertanyaan jaksa pada saat proses praktik di tahap 2. Untuk proses penyerahan jaksa ke rutan, kami tidak tahu. Karena secara normatif menurut KUHAP, tugas kami selesai. Kalau kemudian ada surat yang menulis bahwa saya dan anggota saya melakukan aniaya, berkenan yang membuat mengetahui penulisan surat itu, agar menyebutkan tanggal berapa saya menganiaya di rutan Polres.
karena saya tidak punya hak masuk ke dalam rutan. Kewenangan mengendalikan pintu dan kunci rutan ada di Satahti. Saya sendiri memastikan dengan jelas, saya tidak melakukan penganiayaan dalam bentuk apapun kepada almarhum di rutan Polres Bolsa. Hingga kini pihak keluarga almarhum Revan Kurniawan Santoso menanti hasil otopsi dari Rumah Sakit Prof. Kando Manado guna membuktikan apakah almarhum mengalami kekerasan atau memang sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Rahman Rahim, Kompas TV, Bula Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Polda Sulawesi Utara menetapkan 6 tersangka dalam kasus kebakaran kapal KM Barcelona 5 belum lama ini. Sebelumnya juga Polda Sulut telah menetapkan 1 tersangka yakni kapten kapal. Kasus kebakaran kapal KM Barcelona 5 yang terjadi di perairan Talise Minggu 20 Juli 2025 terus bergulir. Kasus ini mendapat perhatian luas mengingat kebakaran KM Barcelona 5 menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar serta meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Saat ini Polda Sulut menetapkan 6 orang sebagai tersangka, yaitu 3 tersangka anak buah kapal dan 3 tersangka dari pihak PT Surya Pasifik Indonesia. Sehingga total ada 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam insiden terbakarnya kapal KM Barcelona 5. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara. Kemarin kita melaksanakan gelar perkara berkaitan dengan penanganan kapal Barcelona 5. Jadi dari hasil gelar perkara itu kita melakukan penambahan terhadap tersangka berkaitan dengan peran-peran dari ABK dan juga peran dari pihak perusahaan. Adapun penambahan tersangka tersebut ada kurang lebih sekitar 4 orang untuk di turut sertanya di dalam ABK-nya. Kemudian juga untuk perusahaan ada 3 orang yang akan dijadikan tersangka, baik itu sebagai direktur utama, kemudian dengan DPA dan kepala bagian operasi. Saat ini sedang berproses, terus kita akan melengkapi berkasnya dan segera kita kirimkan di kejaksaan. Adapun identitas ke-7 orang tersebut yakni 4 orang ABK Barcelona berinisial RSL, YSP, VBJ dan PP, serta 3 orang dari perusahaan yakni THS, UAD dan IO. Saat ini para tersangka telah dilakukan penahanan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Sulawesi Utara. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, unjuk rasa dilakukan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia bersama Partai Buruh di kantor Gubernur Sulut Kamis siang. Tuntutan dalam aksi ini adalah menghapus outsourcing dan menolak upah murah. Puluhan anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia bersama Partai Buruh mendatangi kantor Gubernur Sulut untuk menyalurkan aspirasi. Dalam unjuk rasa kali ini, massa membawa 6 tuntutan, yakni meminta pemerintah menaikkan UMP hingga 10,5%, menghapus outsourcing, memberhentikan PHK dan membentuk Satgas PHK, serta melakukan reformasi pajak per bulan, menghapus pajak pesangon, THR dan JHT. 1. Hapus outsourcing dan tolak upah murah. 2. Stop PHK, bentuk Satgas PHK. 3. Reformasi pajak perburuan, naikkan PTKP, penghasilan tidak kena pajak 7.500.000 per bulan. Hapus pajak pesangon, hapus pajak THR, hapus pajak JHT, hapus diskriminasi pajak perempuan menikah. 4. Sahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa omnibus law. 5. Sahkan rancangan undang-undang perampasan hak, berantas korupsi. Kami mendukung Polda Sulawesi Utara untuk memberantas korupsi di Sulawesi Utara. 6. Revisi rancangan undang-undang pemilu, redesain sistem pemilu 2029. Massa juga meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Disnaker Trans Sulut yang dinilai tidak maksimal, karena masih banyak perusahaan yang diduga melakukan diskriminasi kepada pekerja. Massa diterima Kabankes Bangpol Joni Soak. Kita baru akan menyampaikan dulu kepada Pak Gubernur. Tetapi titipan Pak Gubernur diterima
aspirasinya dan akan disampaikan kepada bidang teknis. Pak Gubernur sangat berterima kasih aspirasi ini disampaikan dan nanti bidang teknis akan menyelesaikan, terutama Dinas Tenaga Kerja. Dan kami Kesbangpol juga akan memfasilitasi untuk dialog lebih lanjut tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perusahaan-perusahaan atau di pekerja yang tidak dilakukan. Pengunjuk rasa juga berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti Gubernur Sulawesi Utara. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi minim fasilitas puluhan siswa belajar di sekolah darurat akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Di Pulau Talise, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, puluhan siswa terpaksa harus belajar di sekolah darurat yang dibangun melalui swadaya masyarakat. Meski berdinding tripleks beratapkan seng bekas serta beralaskan tanah, para siswa di SD Negeri Air Banua antusias untuk bersekolah. Beginilah potret sekolah darurat yang dibangun melalui swadaya masyarakat. Bangunan sekolah yang seharusnya menjadi tempat mencetak generasi penerus bangsa justru berdiri rapuh tanpa fondasi. Dindingnya hanya dari tripleks setengah badan, atap, genteng bekas, lantai tanah, serta tiang kayu bekas seadanya. Bangunan berukuran sekitar 5 x 10 meter dipetak menjadi 6 kelas dan 1 ruang guru. Semuanya menyatu dalam satu bangunan sempit. Lebih memilukan, anak-anak yang berjumlah 38 orang belajar dengan pakaian seadanya. Sebagian bahkan hanya memakai sandal jepit. Untuk sampai di sekolah darurat ini, para murid harus menempuh perjalanan terjal sejauh 1 km, melewati bukit berbatu, kebun, sungai kecil, dan pesisir pantai. Meski demikian, semangat belajar anak-anak desa Wawonian tetap antusias. Senyum mereka tidak pernah luntur, meski kondisi sekolah jauh dari kata layak. Adanya sekolah di tempat ini atas kerjasama dari orang tua semua. Punya inisiatif untuk mengadakan bangunan sekolah. Tantangan pertama adalah dengan lahan. Ya, tapi atas kerjasama masyarakat dan doa bersama kita semua, sehingga ada warga masyarakat yang memberikan lahan sekolah. Dan jadilah bangunan sekolah yang bentuk darurat ini. Ya. Bahan-bahan bangunan yang membuat sekolah ini, pertama kebetulan di SD Negeri Air Banua ada rehab 3 ruang kelas. Jadi sisa-sisa dari bangunan itu dibawa kemari untuk dijadikan bahan-bahan bangunan di sekolah ini. Dari sengnya, baloknya, dari sisa dari itu adalah swadaya orang tua. Karena minimnya tenaga pengajar atau guru, salah satu orang tua murid dengan sukarela menjadi tenaga pengajar atau guru untuk membantu mendidik para anak-anak siswa ini. Harap dengan pemberian diri kami tidak minta lebih daripada itu, supaya juga pendidikan di tempat ini juga lebih maju. Kita dan tapi teman-teman senang sekolah di sini. Kita dan teman-teman suka kasih tambah guru supaya bisa mengajar kita orang dengan baik. Mohon pemerintah perhatikan sekolah kami. Masyarakat pun berharap agar pemerintah bisa lebih memperhatikan kondisi sekolah sehingga anak-anak yang tinggal di Pulau Talise bisa menikmati sekolah dan pendidikan yang layak. Jimmy Dapar, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Ratusan siswa di SD Negeri 53 Manado di Kelurahan Ranomuut Manado kini bisa menikmati program makan bergizi gratis. Pihak sekolah mengaku MBG berdampak positif dengan meningkatnya kehadiran siswa di sekolah. Inilah suasana di salah satu ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 53 Kota Manado, Sulawesi Utara. Puluhan siswa mengisi jam istirahatnya dengan menikmati makan bergizi gratis yang baru mereka rasakan sejak 19 Agustus lalu. Menu yang disajikan berupa nasi, tumisan sayur wortel campur labu siam, tahu goreng serta ikan laut. Siswa mengaku senang karena akhirnya program MBG ini bisa mereka terima dan dapat menikmati makan bersama di sekolah. Senang dan banyak teman berkumpul makan bersama. Tadi menunya apa, Dek? Tadi ikan goreng, tahu,
rica sama buah sayur sama buah pepaya. Senang dan gembira sudah mendapatkan makanan yang bergizi dan bisa mengenyangkan. Tadi itu menunya apa? Menunya ada tahu, ikan goreng, ada pepaya, ada sayuran, ada rica. Sejak diberlakukan di sekolah ini, program MBG berdampak terhadap naiknya kehadiran siswa. Walaupun dalam baru memasuki 2 minggu ini, peningkatan kehadiran anak sudah semakin lebih baik. Justru ada perkembangan positif ya Pak? Ya, termasuk dampak dari makanan MBG ini. Nah, karena kenyataannya waktu sebelumnya ada banyak anak-anak yang sering mengeluh dalam keadaan sakit. Ya, kami juga sebagai pimpinan sekolah merasa bahwa perlu ada perhatian seperti itu. Makanya ketika ada MBG ini saya rasa bersyukur. Sebagai orang tua sangat berterima kasih dengan adanya makan bergizi gratis. Karena dengan makan bergizi gratis ini kita sebagai orang tua terbantu setidaknya untuk uang jajan dan untuk kesibukan di rumah agak berkurang karena sudah tidak menyiapkan bekal untuk dibawa ke sekolah. Harapannya seperti apa ke depan? Berharap makanan bergizi gratis ini berlangsung berkepanjangan lah. Total 282 siswa menjadi penerima makan bergizi gratis. Paket makanan ini didatangkan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi PAL 2 Kota Manado. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, 3 orang warga tertangkap kamera CCTV milik Pemkot Manado saat melakukan aksi buang sampah sembarangan dari sebuah mobil bak terbuka. Rekaman video tersebut diunggah Wali Kota Manado Andre Angau di akun media sosialnya. Saudara, inilah visual 3 orang warga yang terekam kamera CCTV Pemkot Manado membuang sampah sembarangan di wilayah Kecamatan Singkil, Kota Manado. Video ini diunggah Wali Kota Manado Andre Angau di akun media sosial pribadinya dan mendapatkan tanggapan dari netizen yang menyayangkan tindakan tidak terpuji tersebut. Sejumlah netizen meminta agar pelaku diberi sanksi sesuai aturan yang berlaku. Unggahan Wali Kota Manado terkait video warga yang membuang sampah sembarangan tersebut mengundang pesan edukasi agar warga jangan lagi membuang sampah sembarangan. Kepala Dinas Kominfo Kota Manado Erwin Kontu bilang, pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah bagi pelaku yang terbukti membuang sampah sembarangan. Kami memantau di setiap titik yang kami anggap itu rawan baik itu dalam keamanan maupun rawan dalam hal orang membuang sampah sembarangan. Dari Pemkot Manado itu memantau dengan CCTV yang ada. Pak Wali juga men-share itu supaya mengedukasi masyarakat dan juga itu sebagai concern Pak Wali sendiri. Karena permasalahan sampah di Manado itu luar biasa dan butuh effort lebih untuk mengedukasi kepada masyarakat. Kami berkoordinasi dengan Satpol PP yang ada, camat dan lurah serta ketua lingkungan. Kami mendatangi yang dianggap pelaku pembuangan sampah dan ada tindakan memang yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Manado, yaitu tipiring. Pemkot Manado secara serius melakukan penegakan perda terutama untuk membangun kedisiplinan warga. Salah satu program yang dijalankan ialah sidang tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman berupa denda dan kurungan badan. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, informasi sambal rica roa oleh-oleh khas Manado yang pedas dan lezat akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kelompok tani di Desa Tontalete, Kecamatan Kema, Minahasa Utara melakukan penanaman padi di lahan seluas 2,5 hektar. Penanaman padi kali ini menggunakan permodalan yang bersumber dari dana desa yang nantinya diharapkan bisa membantu terwujudnya ketahanan pangan di wilayah tersebut. Memanfaatkan dana desa, sejumlah petani di Desa Tontalete, Kabupaten Minahasa Utara menginisiasi penanaman padi sawah varietas Superwin. Pada penanaman awal, turut hadir perwakilan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yakni Asisten 2 Pemkab Alan Mingkit, Camat Kema, serta TNI Polri. Alan Mingkit bilang penanaman padi ini bertujuan memperkuat program ketahanan pangan di Kabupaten Minahasa Utara. Lahan yang ditanami padi seluas 2,5 hektar dan pembiayanya menggunakan dana desa Tontalete. Hasil panen padi ini nantinya akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Tadi kita baru selesai melakukan penanaman. Program ini digagas melalui penggunaan dana desa Tontalete di bidang ketahanan pangan. Anggarannya kurang lebih 30-an juta. Ditanam padi jenis Superwin seluas 2,5 hektar. Nanti setelah dipanen, Hukum Tua so bilang tadi akan dikelola oleh Koperasi Merah Putih. Sementara itu Hukum Tua Desa Tontalete Justus Watuna bilang, inisiatif pengembangan tanaman pangan berupa padi merupakan langkah pemerintah desa dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan menciptakan kemandirian pangan. Gerakan tanam padi ini juga untuk mendorong generasi muda desa tersebut menjadikan pertanian sebagai sumber perekonomian yang potensial. Program ketahanan pangan memang kalau pemerintah desa sangat mendukung, karena untuk Desa Tontalete ada 2 komoditi yang menonjol, yaitu pertama jagung, milu, ada 2 juga itu, ada milu manis. Karena ada petani, orang lebih memilih ada yang milu manis, itu 2 bulan ya, lebih cepat panen. Ada juga milu yang biasa untuk makanan ternak. Kemudian ini padi sawah. Jadi pemerintah Desa Tontalete sangat mendukung. Berada di dekat kaki Gunung Kelabat, Desa Tontalete dikenal sebagai desa pertanian dengan komoditas unggulan berupa padi dan jagung. Yani Kesingal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Kita ke informasi yang lain, Saudara. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus menegaskan pengelolaan tambang hingga saat ini masih menunggu peraturan presiden atau Perpres. Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti pidato presiden. Gubernur Julius Selvanus memberikan tanggapan positif terkait pidato kenegaraan Presiden Prabowo mengenai pertambangan rakyat yang akan difasilitasi melalui koperasi. Menurutnya, pertambangan di Sulawesi Utara akan diatur dengan mengacu pada peraturan presiden atau Perpres yang akan menjadi penjabaran dari undang-undang pertambangan yang ada. Gubernur juga bilang dirinya telah memberikan arahan kepada para kepala dinas untuk menyiapkan implementasi aturan tersebut. Tujuannya agar hasil pertambangan di Sulawesi Utara dapat diatur sesuai undang-undang dengan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Presiden kemarin menyampaikan pertambangan rakyat yang akan difasilitasi melalui koperasi. Maka kalau kita bicara pertambangan rakyat, ya sesuai Undang-Undang Nomor 167, di situ menyatakan ada 3, negara, kemudian swasta dan masyarakat, ya, penambangan rakyat. Nah, penambangan rakyat ini dijabarkan tentunya kepada koperasi yang disampaikan Bapak Presiden kemarin. Saya cukup berterima kasih tentunya untuk masyarakat Sulawesi Utara bahwa kita tentunya akan bersabar menunggu karena kemarin baru amanat beliau dan kita menunggu Perpres dari Bapak Presiden terkait pertambangan, sehingga nanti kita akan menjabarkan aturan-aturan main tentang pertambangan, khususnya pertambangan rakyat yang akan dijabarkan di perkoperasian. Saya kasih arahan untuk kepala-kepala dinas untuk menyambut apabila itu segera diundangkan atau Perpres ini akan segera diturunkan. Dengan adanya penetapan wilayah pertambangan rakyat, nantinya membantu pemerintah mengelola kegiatan pertambangan rakyat lebih teratur dan terukur. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, berawal dari motivasi memperkenalkan sambal rica roa sebagai produk unggulan khas Sulawesi Utara, pelaku UMKM di Minahasa Utara ini sukses mengembangkan usaha sambal rica roa dengan brand Oma Yuli. Kini banyak diburu wisatawan sebagai oleh-oleh. Salah satu oleh-oleh khas Sulawesi Utara yang terkenal dan banyak diburu wisatawan adalah sambal rica roa. Proses pembuatan sambal rica roa cukup mudah karena hanya berbahan baku ikan roa atau ikan sejenis julung-julung yang telah melalui proses pengasapan, serta ditambah bumbu dapur seperti cabai rawit atau rica, tomat, serta bawang merah. Pelaku UMKM di Minahasa Utara ini berhasil mengembangkan sambal rica roa sebagai bisnis yang bertahan lebih dari 10 tahun. Dengan brand lokal Oma Yuli, kini sambal rica roa tidak hanya diminati warga lokal, tapi juga laris manis diburu wisatawan dari luar yang berkunjung ke Provinsi Sulawesi Utara. Di awal merintis usaha penjualan sambal rica roa sekitar tahun 2014 silam, produksi tim Oma Yuli masih terbatas. Namun dengan terus mempertahankan resep dari sang ibu, sambal rica roa ini terus berkembang, bahkan berhasil memiliki 2 outlet penjualan yang turut menjual produk UMKM lainnya dari pelaku UMKM di Sulawesi Utara. Untuk sambal roa, dia resepnya dari orang tua, dari mama, terus orang kelola sendiri, orang baking dengan resep yang lama sampai sekarang, so sekitar 15 tahun. Nah Bu, kira-kira apa rahasia atau resep bertahan lebih dari 10 tahun untuk sambal roa ini sendiri? DP kualitas, orangnya tidak rubah-rubah dari itu. Orang tetap pakai DP resep dari orang tua supaya lebih tahan lama. Sambal rica roa ini pun menjadi pilihan konsumen di tengah kompetitifnya persaingan oleh-oleh sambal rica roa dari berbagai merek di Kota Manado dan sekitarnya. Beli ini. Iya, sama. Sama ini. Oh iya, ada sambal cakalang sama roa ya. Iya. Pak, ini kalau sambal roa kan itu terkenal sebagai salah satu produk unggulan dari Sulawesi Utara sebagai oleh-oleh. Kenapa kemudian memilih ini, Pak? Karena katanya oleh-oleh salah satu khasnya sambal roa, makanya saya pengen beli. Oh, sebelumnya sudah pernah coba sambal roa atau belum? Sudah pernah. Oh, cocok atau enggak? Enak. Harga sambal rica roa dijual bervariasi Rp50.000 hingga Rp200.000 sesuai dengan ukuran kemasan. Hingga saat ini produk sambal rica roa Oma Yuli bertumbuh pesat dan telah mempekerjakan sebanyak 15 karyawan dan turut menopang ketersediaan lapangan pekerjaan di sektor usaha mikro kecil menengah. Yani Mika Singal, Kompas TV Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam program Kompas sepekan kali ini. Saya Anastasia Mewoh dan mewakili tim redaksi Kompas TV Manado mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.